One TV1. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan, insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara, perkembangan terakhir yang kita semua pantau, everybody tahu insyaallah, itu berkait dengan hukum dibuat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, ini amat besar kesalahannya. Karena pasal 27 ayat 1 UUD 45 mengatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi nggak ada itu kecuali anak presiden, kecuali menteri, kecuali si fulan, nggak ada. Jadi semua di depan hukum sama dan dalam konteks pemerintahan. Nah, baru-baru ini kita melihat dalam konteks kehidupan, ya, misalnya ada orang yang ngomong, Pak, saya belum cukup umur. Ya, gampang, nanti Bapak ubah aturannya. Gitu. Ada lagi yang ngomong, Pak, saya nggak mau cuti. Gampang, nanti Bapak ubah aturannya. Oke, nah, Bapak ubah aturannya. Nah, yang terakhir nih, Pak, saya nggak mau debat. Gampang, nanti Bapak ubah aturannya. Nah, ada orang kayak begitu tuh, dan betul-betul diubah. Padahal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 277 ayat 1. Bahwa dalam konteks debat capres dan cawapres itu ada 5 kali. 3 untuk capres, 2 untuk wapres. Nah, jadi konteksnya semua 5. Nah, kok tiba-tiba ada yang ngatur atau bisa dibenarkan undang-undang yang mengatur sedemikian rupa diganti dengan cuma titah gitu loh. Ya, saya duga titah kepada KPU dan KPU serta-merta ikut. Ini undang-undang. Orang-orang KPU nggak paham atau bagaimana ya, bingung saya. Sekolahnya pada di mana nih sekolahnya? Heran saya. Ya, jadi ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasalnya 277 ayat 1. Ingat sekali lagi itu. Nggak boleh diubah sembarangan oleh siapapun. Kalau mau diubah, sidang dulu DPR RI bersama Presiden. Jangan cuma maunya Presiden. Gitu loh. Paling tidak normatifnya gitu. Nah, saya ini sudah berposisi sebagai caleg resmi DCT dari PKS nomor 2 ya, untuk Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Jadi saya punya kapasitas sekarang mengkritisi sebagai caleg, mengkritisi sebagai capres dan cawapres, itu leverage-nya begitu. Nah, harusnya ini dengan hormat nih, ada tim hukumnya dari Ganjar dan Mahfud, apalagi Mahmud ahli hukum. Kok nggak ada komentarnya atau nggak ada daya dobraknya yang signifikan ya? Mungkin bisik-bisik ada, tapi yang viral, yang betul-betul ada daya greget. Begitu juga tim hukumnya Anies ya, terhadap 3 hal tadi itu. Pak, saya belum cukup umur. Oke, Bapak atur. Karena ada Paman Sam. Paman. Kalau di Amerika Paman Sam. Kalau di Indonesia Paman Usman. Nah, gitu. Juga yang kedua, Pak, kita nggak mau cuti. Gampang. Bapak bikin aturannya, nggak boleh cuti, silahkan jalan terus. Nah, itu Bapak udah atur. Kemudian yang ketiga ini sekarang nggak mau debat capres karena kapasitasnya atau nggak sanggup atau gimana, gampang Bapak atur. Padahal ini undang-undang coba. Ya. Nah, oleh karena itu
tim hukum dari kedua orang lainnya, Ganjar dan Anies, mana actionnya gitu deh dalam daya dobrak ini. Ini kan udah jelas secara hukum sangat tidak dibenarkan. Posisi saya masih caleg. Oh, kalau udah DPR mah kita berbuat sesuatu yang sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Tapi kalau sebagai caleg kan sebatas gagasan-gagasan dan ide-ide yang sifatnya disuarakan saja dulu, tidak bisa dioperasionalkan. Kecuali gugat. Ya, ada teman-teman lain yang menggugat, mudah-mudahan ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita itu harus betul-betul memperhatikan apa yang Allah lakukan ya, atau perintahkan. Terutama kita bisa lihat ya, insya Allah itu di surat An-Nisa ya, An-Nisa. Tadi saya perhatiin ada pas juga itu. Mudah-mudahan dalam kajian ini katakanlah kultum sore kita bisa memenuhi unsur yang dimaksud ya, yaitu surat An-Nisa ayat 108. Jadi yang bagi mendengarkan ini sudi kiranya sore hari bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu selalu dan selalu harus dibaca. Jaga sholatnya dan bayar infak. Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Mereka di sini bisa DPR, bisa presiden, apa sajalah. Tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Dan karena Allah berserta mereka ketika pada suatu malam. Ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diredoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini. Jadi surat An-Nisa ayat 108. Jadi yang menarik di sini, kalau dikaitkan dengan undang-undang Omnibus Law, kan disahkannya malam-malam, tengah malam, bahkan menjelang jam 1, jam 2. Ya, jadi di sini ketika pada satu malam mereka menetapkan keputusan. Keputusan itu apa, jadi hukum, jadi undang-undang. Ini Omnibus Law, saya ingat betul itu malam-malam itu. Ya, mereka sembunyi-sembunyi, mereka pikir bisa lepas dari pengetahuan Allah. Ya enggak lah, Allah Maha mengetahui kok. The universe, Allah itu the universe. Ia menguasai ruang dan waktu. Space and time itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Jadi pengetahuan Allah meliputi totalitas jagat raya ini. Sementara cuma ngumpul di Senayan ya, atau ngumpul di istana, mau di Bogor kek, mau di Jakarta kek, itu kan daya pantaunya sederhana sekali. Kalau sekarang ada dunia CCTV, masa Allah nggak punya teknologi begitu sederhana. Orang manusia yang menciptakan CCTV, manusia kan ciptaannya ciptaan Allah. Jadi lebih canggih dong. Ini dikasih tahu di Quran ini, An-Nisa 108. Jadi kalau kamu nyumput-nyumput, cek namanya, diam-diam, malam-malam, kemudian membuat aturan, membuat keputusan, Allah Maha tahu. Dan itu tidak diredoinya. Apa tidak diredoinya? Demo, orang menentang, orang banyak nggak suka, karena orang banyak dibohongi. Para DPR, mudah-mudahan nanti periode saya kalau jadi jangan kayak seperti yang sekarang ini, tidak berkualitas, memalukan. Ya, kalian penakut gitu tuh. Nggak pernah bisa manggil presiden. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini, singkat, jelas, janganlah dilanggar ayat Allah ini. Anda tidak diredoinya. Bayangkan kalau Allah nggak redo, hidup Anda nggak berkah, anak Anda kena narkoba, keluarga Anda sebanyak yang selingkuh dan lain sebagainya. Ngeri. Azab Allah itu jangan main-main, pedih. Ya. Nah, oleh karena itu istighfarlah, masih ada waktu.
Jangan sekali-sekali berani mempecundangi Allah Subhanahu wa taala. Karena ia berada dalam totalitas jagat raya ini. Dan apa yang ada dalam jagat raya ini, dalam genggaman kekuasaannya, space and time, ruang dan waktu dalam genggamannya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha melihat atas segala sesuatu. Allah Maha mendengar atas segala sesuatu. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tidak, Anda mau ngapain? Nggak bisa. Kalau Anda mau menentang Allah, keluar dari bumi, keluar dari langit ini, langit dan bumi, keluar. Kan nggak bisa. Lo siapa? Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, berpikirlah secara osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Nah, jadi dalam kesempatan berbahagia ini, waktu yang ada, watawasobil haq, watawasobil sabar. Kita harus selalu menasihati dalam kebaikan-kebaikan dan kesabaran dalam dimensi ruang dan waktu yang kita lalui, yang kita jalani bersama hidup ini. Nah, Indonesia sangat kondusif untuk aturan-aturan Allah itu berlaku. Karena Indonesia, sekali lagi, menurut pemahaman saya, Indonesia ini berdasar kepada tauhid. Karena nggak ada nama Tuhan lain kecuali Allah. Nama Tuhan lain nggak ada. Allah lah yang disebut dalam Muqaddimah alinea ketiga. Dan ini kesepakatan bangsa. Ada maramis dari non-muslim, ya. Ada pertentangan jauh sebelumnya, ya, ada, ya, sehingga sampai perdebatan di Piagam Jakarta. Dan orang banyak tidak memahami ini secara substansi. Ada sekarang teman-teman gerakan kembali ke UUD 45, tapi nggak disebut-sebut Piagam Jakarta. Ada apa ini? Ya, harus nggak boleh nggak jujur. Karena ingat, secara ilmu yuridis dan ilmu historis, terbukti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pernah tidak berlaku 10 tahun. 10 tahun. 1 tahun 1949 berlaku Undang-Undang RIS, Republik Indonesia Serikat, sementara, ya, Undang-Undang nomor 49. Kemudian 1 tahun berjalan, ribut lagi, kembali membuat namanya Undang-Undang Dasar sementara tahun 50. Tahun 50. Berlaku 9 tahun. Sampai 5 Juli 1959. Keluarlah namanya Dekret Presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan dijiwai semangat Piagam Jakarta. Nah, teman-teman, boleh saya bertanya? Ya, waktu di forum DPR, DPD ketemu, saya udah ada di situ, banyak yang ngusulin saya bicara, tapi saya tidak boleh bicara. Ya, ada apa? Dan Anda tidak tidak ada satu penjelasan tentang Piagam Jakarta waktu itu. Ya, mudah-mudahan kita tetap sangka baik, tapi sudi kiranya kita sama-sama anak bangsa, sama-sama ingin perubahan yang baik. Janganlah dengki. Ya, orang mau bicara aja nggak boleh. Apa sih? Heran sih. Padahal yang disebut-sebut dipanggil mau bicara nggak ada. Kan bisa boleh dong digantiin gitu. Tapi sudahlah, kalau ada kedengkian tuh susah. Ya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun, tapi proses ke depan, kejujuran ini penting sekali. Karena jujur, benar, adil, itu konsekuensi logisnya gitu loh. Itu sistematika berpikirnya setelah objektivitas. Ya, berpikir jujur, merasakan jujur, kemudian dia berpikirnya benar, merasakan kebenarannya, dan dia berpikir keadilan dan merasakan keadilannya. Nah, itulah yang disebut objektivitas dengan sistematis dan toleran. Toleran itu Anda jangan merasa hebat, mau ketua DPD kayak, mau ketua MPR kayak, mau ketua bahkan presiden sekalipun, nggak ada, di depan hukum sama kita tanpa kecuali. Ya, hormatilah hukum ini. Egy nggak perlu dihormati, nggak penting ya. Tapi hukum jangan lupa, karena negara kita negara hukum. Ya, ketika Anda tidak menghormati hukum, berarti berhadapan dengan kita yang ngerti hukum. Ya,
Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini kita menghadapi kehidupan republik, tapi rasa kerajaan. Nah, saya setuju nih sama Jim Lee. Jim Lee ngomong gitu di depan Prabowo lagi ngomong. Bagus sekali itu. Kita ini republik, tapi rasanya kerajaan. Inggris kerajaan, tapi pakai rasanya republik gitu. Nah, itu benar. Kalau yang benar saya benerin, kalau nggak benar ya ngapain kita ikutin. Nah, demikianlah saudara, semoga ada manfaatnya dan otak kita tidak brain damage, tidak otaknya rusak, dan otak yang rusak itu adalah karena kena penyakit wahan, kata Nabi. Apa penyakit wahan itu? Cinta dunia yang pertama, yang kedua takut mati. Cinta dunia, takut mati. Cinta dunia, takut mati. Itu penyakit wahan. Berat diatasinya. Karena problemnya orang banyak terganggu dan jatuh dalam kehidupan yang terperosok kepada jahanam. Nah, oleh karena itu pula dengan istighfar, dengan sangka baik, dan kita terus bangun hubungan yang baik, mari kita rubah keadaan diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita. Untuk ku anfusakum wa akhlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, jangan dipahami ortodok. Api neraka dalam perspektif berpolitik bisa juga dibully. Itu api neraka yang kuat, dibully, dihina-hina, ya, dicaci maki. Itu api neraka bagi orang yang sadar hatinya. Ya, kalau yang enggak ya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Sumum bukmum umyum fahum la yarjiun. Sama aja kamu kasih tahu, kamu dakwahi atau kamu tidak dakwahi, dia tidak mau tahu. Dia fasik. Ya. Jadi nggak mau mendengar apa yang baik untuk dirinya dan diri kita. Semoga ada manfaatnya. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Insya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1